Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita datang ke rumah Tuhan membawa sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita semuanya. Bukan kuat gagah kita, tapi di semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita datang pada saat ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang pagi ini. Kita percaya kita sudah persiapkan hati, seluruh tubuh, jiwa, roh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian kita, El Shaddai, Allah yang besar. Amin. Haleluya. Aku
Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesusku. Boleh kami ada semua berkat anugerah-Mu. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Inilah pujian kami, inilah hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. 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 Amin. 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 Mari saudara kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Amin. El Shaddai, El Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali lagi datang untuk beribadah, memuji, mengagungkan akan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik bagi kami semua. Kalau kami ada karena berkat daripada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Buat umat-umat-Mu masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya
kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka Tuhan, kuduskan mereka, layakkan mereka Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan, baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, karena kami tahu kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di tempat ini, kami serahkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita boleh menikmati berkat yang luar biasa. Setiap hari, setiap bulan maupun setiap tahun Tuhan pelihara kita. Jangan takut, kita punya Allah yang besar. Mari saudara, kita bangkit berdiri semuanya, ya. Kita mengucap syukur dan terima kasih. Begitu baik Tuhan bagi kita semuanya. Juga saya mengucapkan terima kasih bagi Ibu Gembala memberikan kepercayaan bagi kita semuanya yang ambil bagian dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau mungkin satu dengan yang lain baru ketemu, mungkin baru datang. Mari kita mau salaman, kiri, kanan, belakang maupun depan. Kita mau katakan Allah kita Allah yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang besar. Puji Tuhan. Nah, senyuman yang luar biasa, berarti berkat yang luar biasa yang boleh kita terima saat ini. Semuanya dalam keadaan sehat semua. Karena Tuhan yang begitu baik bagi kita. Ya, senyuman yang luar biasa memberikan kita senyuman menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita mau memuji Tuhan, bersuka cita bersama Tuhan, karena Tuhan selalu pelihara kita. Puji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kemuliaan yang besar, tiada terdua.
Puji nama Tuhan, masih tetap kita mau bersuka cita. Kita akan nyanyikan pujian Hana. Kita mau bergoyang untuk Tuhan. Amin, haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum Bapak.
semangat dan setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk isi dengan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin bagi kita semuanya. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan pujian kita, Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah takut, jangan perlu khawatir, karena Tuhan ada selalu bersama kita. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami Tuhan untuk isi dengan firman-Mu. Kami punya Allah yang besar, punya Tuhan yang besar, yang memberikan kemenangan bagi kami, yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman percayakan hanya kepada Engkau. Amin. Haleluya. Setia
Tuhan. Haleluya, kami bangga punya Allah yang besar. Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Luar biasa Engkau. Amin. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami semua Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik. Allah yang sanggup mengubah air menjadi anggur, mengubah ratap kami menjadi tarian Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau senantiasa Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kau selalu menemani kami setiap hari Tuhan. Melalui hari-hari kami Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu yang tak pernah berubah itu Tuhan. Dari dulu sampai sekarang Tuhan. Kau sanggup Tuhan merubah air menjadi anggur. Hari ini juga Tuhan. Kau yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan, yang meminta pertolongan kepada-Mu Tuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang memenuhi jalan buntu Tuhan, Kau berikan jalan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kalau Kamu sudah memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian dan penyembahan kami Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena ini yang dapat kami lakukan untuk-Mu ya Bapak. Bapa di surga, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah dipercayakan Tuhan, Kau membukakan rahasia firman-Mu bagi kami, supaya kami dapat mengerti Tuhan akan maksud-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Dan juga sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Karena kami memberi dengan sukacita kami di hati Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Semua hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Semua Engkau mau pakai dia Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, pujian di menyambung kebenaran firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, sebesar apapun persoalan kita, kita punya Tuhan yang besar. Ya, tidak perlu takut dalam hal skala apapun yang akan terjadi, karena kita punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, apa yang harus kita mau kepada Tuhan? Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 dan ayat 36. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 dan ayat 36 sama-sama. 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara perhatikan dalam pembacaan ini, ada satu perhatian Yesus terhadap orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan saya katakan tadi bahwa kita butuh hari-hari ini adalah belas kasihan Tuhan. Ya, kita mau cari kekuatan apapun, kita sudah tahu kita punya Tuhan yang besar. Jadi apapun yang diperhadapkan kepada kita, tidak akan ada yang dapat mengganggu, merusak, menggagalkan kita. Kenapa? Kita punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu yang kita minta, Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Nah, perhatikan orang-orang ini. Kita melihat Yesus memberikan perhatian kepada mereka. Dan dalam konteks ini, saudara perhatikan, ada 4 pelayanan, bentuk pelayanan Yesus yang Yesus kerjakan pada konteks dalam pembacaan ini. Yang pertama dia katakan, dalam ayat 35, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi pertama Yesus datang di rumah-rumah ibadat dan mengajar orang banyak. Dan apa yang diajarkan? Untuk apa dia mengajar? Untuk menata umat-umat Allah, untuk memperbaiki kehidupan umat-umat Allah, untuk membawa lurus kembali umat-umat Allah, untuk menjadikan jemaat-jemaat Allah lebih giat lagi di dalam Tuhan. Jadi menata kembali. Baru yang kedua dia katakan dalam ayat ini, ayat yang ke-35, dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kalau dia sudah tata hidup kita, kalau dia sudah luruskan hidup kita, kalau dia sudah buat bagus hidup kita, maka dia akan memberitakan Injil keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Pelajanan yang kedua. Pelajanan yang ketiga, ayat 36. Melihat orang banyak itu, masih dalam ayat yang ke-35 bagian B, dikatakan, saya boleh baca. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang ketiga, serta melenyapkan segala penyakit. Jadi yang ketiga, melenyapkan penyakit. Dan sudah perhatikan baik, kenapa melenyapkan penyakit tidak ditaruh di bagian yang pertama? Kenapa dia pada posisi yang ketiga? Karena Tuhan mau bentuk dulu, perbaiki dulu sifat hidup kita, karakter hidup kita. Kalau sudah bagus, sudah lurus, sudah tertata bagus, maka diberikanlah kebenaran firman kepada mereka, bahwa memperkenalkan tentang Yesus, tentang keselamatan dalam hidup mereka. Dan kalau Yesus sudah tertanam dalam hidup kita, maka bagian yang ketiga dia katakan, penyakit dilenyapkan oleh Tuhan. Amin. Yang keempat dia katakan, melenyapkan kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Kadang kita lemah dalam hal kesehatan kita. Ada orang bilang, Tuhan, aku skill ada Tuhan, tapi modalku lemah. Sebaliknya, Tuhan, aku modal ada, skill aku tidak ada Tuhan. Dan seterusnya. Jadi apa saja yang kita rasa bahwa hidup kita ini sesuatu yang lemah atau ada yang lemah dalam hidup kita, firman Allah katakan, segala kelemahan pelayanan yang keempat yang dibuat Yesus melenyapkan setiap kelemahan-kelemahan itu. Ada orang bilang, waduh, saya punya tempat usaha ada di tempat yang tidak strategis. Lemah dalam hal strategis di tempat kita berusaha. Ada orang bilang, Tuhan, saya punya kelemahan di banyak hal. Tapi firman Allah katakan, kalau engkau ada bagian yang pertama, yang kedua dia mendengarkan firman Allah, dan yang ketiga kita melihat Yesus mampu menyembuhkan, masa memulihkan yang lemah aja Tuhan tidak mampu. Itu bentuk pelayanan Yesus. Dan kalau empat hal ini adalah menjadi pelayanan Yesus, saya mau katakan kepada kita semua, bagaimana cara ini, mujizat ini terjadi? Bagaimana kesembuhan itu terjadi? Bagaimana kelemahan kita dilalukan oleh Tuhan? Bagaimana setiap kelemahan kita dijauhkan, dilenyapkan oleh Tuhan, sehingga mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Perhatikan baik-baik. Yang pertama yang membuat mujizat itu terjadi, yang pertama karena belas kasihan Tuhan.
Ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi karena belas kasihan Tuhan. Kapan belas kasihan itu datang? Kapan Tuhan menentukan aku berbelas kasihan kepada kita? Yang pertama, saudara perhatikan, ayat masih dalam ayat yang ke-36, bagian yang pertama. Melihat orang banyak itu. Jadi ketika Yesus ada di dalam rumah ibadah, andaikan saya adalah Yesus di tempat ini, saya sementara mengajar. Saya sementara memberitakan pengabaran-pengabaran tentang Injil keselamatan. Lalu menjadikan satu mujizat kepada umat-umat yang hadir. Maka firman Allah katakan mujizat itu terjadi karena ada belas kasihan. Kapan belas kasihan itu ada? Pada waktu Yesus melihat orang-orang banyak. Berarti kalau Yesus ada di tempat ini dan dia melihat, maka yang dia lihat adalah orang yang taat, orang yang ada di tempat di mana Yesus ada. Sama dengan saudara ada pada siang hari ini. Mujizat itu akan terjadi ketika kita ada di tempat di mana Yesus ada. Dalam ayat 36 yang bagian pertama dia katakan melihat orang banyak itu. Jadi Yesus melihat kehadiran kita, sehingga dia menetapkan jatuhlah belas kasihan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama kita melihat pada waktu kita ada, kita hadir, kita taat, dan kita membuka hati untuk Tuhan. Jadi kita melihat ketika kita ada, kadang-kadang kita merasa bahwa kehadiran kita ini kadang-kadang kita merasa bahwa biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, maka Tuhan yang penuh belas kasihan, dia melihat kita dan dia menentukan belas kasihan itu turun dalam hidup kita. Mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dan saudara perhatikan, ketika kita ada, ketika kita hadir, ketika kita menetapkan dan membuka hati untuk Tuhan. Ada satu cerita dalam firman Allah tentang Marta dan Maria. Ketika Yesus masuk di rumah Marta, apa yang dilakukan oleh Marta? Dia sibuk untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk memberikan kepada Yesus. Kita harus perhatikan, pertama yang Yesus lakukan adalah mengajar. Nah, pengajaran itu untuk siapa? Untuk Yesus atau untuk umat Allah? Pengajaran yang dibuat oleh Yesus dalam rumah Allah itu untuk siapa? Untuk Yesus atau untuk jemaat? Untuk jemaat. Kedua, memberitakan Injil keselamatan. Apa yang diberitakan? Memperkenalkan kepada saudara tentang Yesus yang adalah juru selamat. Oleh sebab itu ketika Marta dia hanya sibuk dengan pekerjaan, seakan-akannya dalam tanda kutip akan menyambut Yesus. Lalu dia lihat si Maria hanya duduk di depan kaki Yesus. Dia datang, Yesus, coba kamu lihat si Maria ini. Dia hanya duduk saja. Saya sudah capek di belakang, masak dan segala macam. Engkau melihat si Maria cuma duduk. Apa yang kata jawab Yesus kepada dia? Marta, Marta, engkau hanya menyusahkan diri saja. Pengajaran yang Yesus sementara sampaikan kepada Maria adalah untuk Maria. Untuk Marta sebenarnya. Tapi kenapa dia harus sibuk untuk mengerjakan untuk segala kesibukan, seakan-akan dalam tanda kutip menyambut Yesus. Yesus mau katakan kepada kita semua, apa yang dilakukan oleh Maria? Yesus bilang kepada Marta, Marta, kamu hanya menyibukkan diri. Dan engkau harus ingat apa yang dikerjakan oleh Maria. Ada satu pekerjaan yang luar biasa. Apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang tidak dapat diambil dalam hidupnya. Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita betul-betul hidup kita sudah tertata oleh kebenaran Allah dan sudah mengakui tentang keselamatan, tentang Yesus sebagai juru selamat. Dan kita melihat maka Tuhan akan membuat satu mujizat dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita taat kepada Tuhan. Tidak mau lihat kondisi apapun. Kadang-kadang kan kita seperti itu, Tuhan, ini hujan Tuhan, telepon gembala begini. Saya pernah saksikan kepada saudara tempat ini. Om, saya tidak bisa hadir, hujan di sini. Saya nggak balas. Berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan kasih mobil Tuhan kasih mobil. Setelah sudah ada mobil, lebih parah lagi. Om,
ada di puncak. Oh, sudah bayangkan. Kemarin alasannya hujan. Minta Om supaya mereka tidak meminta. Pertama saya yang bilang begini, berdoa supaya kalian punya mobil, supaya kalau hujan tidak akan jadi penghalang. Ya Om, puji Tuhan, bantu doa. Ketika ada mobil, habis didoakan, undang Om ke rumah Om, puji Tuhan, Om ini ada mobil, Om sudah ada, puji Tuhan ini ada berkat untuk pakai ibadah, oh puji Tuhan. Sampai doanya saya kenceng-kencengin, dalam nama Yesus, biar kendaraan ini dipakai oleh keluarga ini untuk beribadah, datang beribadah setia kepada Tuhan, tidak melihat kondisi apapun, dalam nama Yesus. Kencang-kencangin tengah-tengah kepala mereka, tumpang tangan suami istri, dalam nama Yesus. Pas hari Minggunya, oh maaf hari ini kami belum bisa ibadah, kami di puncak. Luar biasa sekali orang ini. Saya tidak balas lagi. Saya pikir mungkin seperti yang di firman Allah, dia katakan kami baru membeli sebidang tanah, kami baru membeli 5 pasang kebiri, lembu, kami baru menikah, dengan segala alasan. Ya udah dah, saudara. Saya pikir minggu berikut kali dia mau datang, balas lagi. Hari Sabtu tidak ada kabar. Hari Minggu pagi sebelum saya ke tempat ibadah, saya lihat sudah ada WA yang masuk. Waktu saya lihat, saya cuma lihat jendelanya rapi ini. Ini lagi keluarga ini. Oh maaf, kami ke Lembang. Saya pikir berarti dia akan urutin semua tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Berarti saya bilang sama Ibu Gembala, berarti nanti dia muncul Desember ini. Desember. Minggu ketiga dia datang, puji Tuhan hadir. Dia datang pertama-tama datang, puji Tuhan. Parkir mobil di depan tempat parkir mobil saya. Dia parkir di sana. Saya punya mobil belum keluar, belum kasih keluar, parkir di depan. Dia sudah ambil parkiran saya. Akhirnya saya bawa di rumah kosong di sebelah. Jadi puji Tuhan, jadilah jemaat yang setia. Waktu masuk puji Tuhan, oh maaf Om, 2 minggu kami tidak. Iya. Minggu keempat tidak hadir lagi. Alasan Om, saya antar mama mertua, antar katanya belum lihat Monas. Saya waduh, sudah ya udah biarin aja daripada saya sakit kepala. Sudah semoga banyak alasan. Semoga taatan itu, semoga taat, itu taat. Mujizat gampang Tuhan kerjakan, tapi Anda taat enggak? Dan kita melihat ketaatan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan untuk Tuhan curahkan itu belas kasihan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara perhatikan, yang kedua yang membuat mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara perhatikan 36 bagian C. Dia katakan begini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang kedua adalah kelelahan karena dengan Tuhan. Jadi kehidupan saudara yang tanpa alasan datang beribadah, tanpa bilang ada hujan atau panas atau begini dan begitu, kelelahanmu itu akan dilihat oleh Tuhan dan menjadikan Tuhan punya alasan untuk mencurahkan itu belas kasihan dalam hidup kita. Jangan pernah melihat hujan. Saya pernah kasih kesaksian sama saudara dan saya yakin sudah pernah. Ada jemaat kami yang puji Tuhan tahun ini sudah mengundi wisuda di UGM. Ini anak ini dia salah satu sudah tahu SMK yang ada di Tambelang sana, SMK Karpegion Tambelang itu. Dulunya itu SMK 1. Itu anak itu SMK 1, itu dulu belum terkenal. Tahun 2000 keluarlah tamatlah anak pemuda kami di situ. Namanya Daniel Manafe. Ya, dia kayak saya, badannya besar, hitam. Ya cuma kelihatannya cuma hitamnya doang. Dialah yang mempromosikan itu sekolah sampai dipasang baliho besar-besar dia punya. Karena dia salah satu anak yang dari tempat itu diterima di UGM. Itu mustahil sebenarnya dari SMK. Dan dia diterima di UGM. Dan sampai hari ini orang tuanya tidak pernah mengeluarkan uang. Dan itu dia mendapat beasiswa dan dipakai oleh dosen-dosen menjadi asisten dosen, bahkan dia berbekam beberapa perusahaan untuk membangun ada produk hal-hal yang dibutuhkan di beberapa perusahaan. Nah, salah satunya ada yang di Kerawang,
di Cikampek, ada juga yang Jawa Timur, dan dia itu anak menjadi asisten dosen, dipakai oleh dosen. Dan puji Tuhan, ini anak ini ketika dia punya kesaksian dulu sama saudara, dia mulai dari sekolah minggu. Kan mereka dari Kapling datang turun di gerbang, naik angkot dari Kapling datang turun di gerbang. Saya jemputlah mereka pakai mobil. Kalau hujan, satu keluarga basah di situ. Itu waktu itu, tahun-tahun begitu, mobil saya masih baru-barunya. Naik satu keluarga basah kuyup semua. Naik, puji Tuhan. Kalau begini saya semangat, makin semangat untuk jemput. Terus sampai di rumah, saya panggil bapaknya. Bapak sama anaknya, Pak, masuk di dalam. Saya kasih jawabnya batik. Oleh sebab itu batik saya tidak nambah-nambah. Setiap hujan saya berdoa, Tuhan, usahakan Tuhan, hari Minggu kemarau Tuhan, panas. Jangan sampai hujan. Itu persediaan batik saya di dalam itu sudah mulai menipis. Karena kalau dia sudah pakai, kan tidak mungkin saya mau minta lagi, balikin. Nah, sudah dikasih bawa, kasih bawa. Nah, ini namanya Daniel ini, ketika dia sudah mulai dewasa, sudah SMK. Nah, dia badannya sudah besar. Nah, sudah 2 orang yang saya tanggung untuk pakai baju. Setiap hujan, bapaknya sama dia, bapaknya juga sama dengan dia punya badan. Jadi semua kasih. Sampai jemaat bilang, oh, kenapa baju om sudah ada di dia? Saya bilang, minggu berikut lagi lihat anak cowoknya yang satu, ini sudah 3, badan-badan yang sama. Tidak pernah membatasi hidup mereka untuk berbeda, sekalipun hujan apapun. Oleh sebab itu Tuhan menilik mereka satu keluarga. Tidak kaya, tapi usaha yang lancar. Anak-anak diberkati dalam pendidikan. Kalau mau dilihat secara manusia, tidak ada alasan ini anak ini untuk dia bisa kuliah di UGM itu. Tapi ini anak yang luar biasa. Adik-adiknya juga. Orang tuanya usaha cuma jualan jam di kota tua sana, kadang di pasar Cibarusa, kadang di mana-mana dia mau datang pasar Cikarang, dia datang dijual. Kalau nanti saudara lihat ada yang jual jam tangan itu, ibunya gemuk. Jadi satu keluarga itu semua gemuk semua, di atas 100 semua. Jadi satu keluarga. Jadi kalau saudara lihat ada ibu yang jualan jam, tawarin jam itu, ibu gemuk, itu jemaat kami itu. Usahanya cuma jualan jam. Tapi perjalanan penjualan usaha mereka itu usaha yang diberkati oleh Tuhan. Setiap hari ketika dia pulang, kalau sudah buka di Facebook, Cek Nulak namanya, orang Palembang, Cek Nulak namanya Facebook. Tiap hari pulang beli ayam bakar, martabak. Dalam hati ini orang cuma jualan jam, pulang rumah martabak, ayam bakar, dan ini semua terobekkan. Saya gembala, jangan makan begitu. Ini makan pantasan gemuk-gemuk. Tuhan buat lancar semua. Dan perhatikan di dalam ayat ini, dalam ayat ketika Yesus melihat mereka, dan bagian yang kedua, karena mereka lelah dan terlantar. Jadi Yesus memperhatikan apa yang kita lakukan, kesetiaan ketaatanmu di dalam Tuhan, kelelahanmu tanpa melihat kondisi apapun. Tuhan memperhatikanmu dan Tuhan akan melepaskan kepada engkau. Ada satu belas kasihan yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita melihat, jangan pernah kita melihat bahwa tantangan itu atau apapun untuk menjadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kelelahan apapun dalam hidup kita. Ada satu contoh dalam firman Allah, saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 13. Matius 14 ayat yang ke-13. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya 13-14 saya baca. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia. Ya, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Dalam perjalanan orang-orang banyak ini cerita ini waktu mereka memberikan kabar, murid-murid kasih kabar sama Yesus, Yohanes sudah dipancung.
Lalu Yesus ingin mengasingkan diri. Lalu Yesus naik di satu perahu untuk datang di satu tempat. Tapi di dalam di kumpulan itu banyak orang tahu bahwa Yesus akan mengasingkan diri, akan lari. Dan orang-orang ini punya ketergantungan dengan Yesus. Lalu orang-orang ini berjalan ikut di perjalanan darat. Lalu Yesus naik lewat perahu. Ketika Yesus sampai di satu tempat, orang banyak sudah ada di situ. Saudara bayangkan, saya pernah di satu pulau, kesaksian pendek. Saya pernah di satu pulau, Pulau Enggano namanya. Dan ada tamu dari Jakarta yang datang yang ikut dengan kami ke pulau itu. Lalu sampai di Pulau Enggano itu, karena dari Bengkulu nyebrang ke Pulau Enggano satu malam itu, sampai di situ, maka kami akan berjalan kaki itu jauh sekali. Kami akan berjalan kaki bisa 4 atau 5 jam lah kami punya perjalanan itu. Lalu ada tawaran, siapa yang mau naik perahu? Naik perahu. Siapa mau jalan kaki? Jalan kaki. Saya pengaruhilah orang-orang Jakarta itu, salah satu yang baru meninggal kemarin, Pendeta Serdi Ratasi yang di Jonggol. Saya bilang, bro, jalan kaki aja. Ombak gede. Kalau naik perahu itu ombak gede, cepat nyampe, tapi dua tempat. Entah sampai di surga yang kekal atau sampai di tempat sana karena ombaknya gede. Mau pilih apa? Jalan kaki atau naik itu? Yang dari Jakarta 2 orang bilang begini, ikut bro aja. Yang lain naik perahu. Naik perahu. Dan mereka naik perahu itu cepat sekali. Karena pakai motor kan, jadi cepat, pasti capek cepat. Nah, kami jalan kaki. Dia bilang, bro masih jauh. Saya bilang, saya belum lihat pohon yang paling tinggi patokan itu. Nah di Pulau Enggano ini semua pohon tinggi semua. Berjalan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kata Pendeta Sergi almarhum ini, bro masih jauh. Itu ujungnya sudah mulai kelihatan. 4 jam. Pendek cerita, kami sampai di sana. Kami sampai di sana. Memang yang dari perahu itu sudah ada di situ, sudah lama nyampe katanya. Jadi sudah lama nyampe. Jadi selisih kami bisa 2-3 jam lah untuk jarak untuk kami nyampe di sana. Karena mereka pakai motor, kami jalan kaki. Lalu saya baca ayat ini. Yesus naik perahu, orang banyak itu berjalan kaki. Tapi waktu Yesus sampai di tempat itu, semua orang banyak itu sudah ada di tempat itu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berjalan santai? Tidak. Mereka berjalan cepat, jangan sampai kehilangan Yesus. Oleh sebab itu mereka mendahului Yesus sampai di tempat itu. Dan waktu Yesus melihat mereka, firman Allah katakan, jatuhlah belas kasihan Yesus kepada mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mereka datang untuk mendatang melihat mencari Yesus. Jadi saya mau katakan, apapun yang kita habis untuk mengiring kepada Tuhan, ikut Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, yang berikut adalah jangan pernah merasa kita sudah lelah dalam segala sesuatu. Sebab kelelahanmu nanti ditilik oleh Tuhan. Tuhan akan tilik kita. Maju terus, kuat terus di dalam Tuhan. Besar apapun jangan bilang, Tuhan saya sudah tidak mampu. Pasti Anda mampu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang ke-15, pasal yang ke-15 bagian yang terakhir, saudara perhatikan di sana ayat 32, pasal 15, Matius pasal 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Sebegitunya Tuhan punya perhatian kepada mereka. Waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, 3 hari orang itu mengikut Yesus. Dia memberikan perhatian kepada mereka. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, yang kedua, mendatangkan mujizat dalam hidup kita pada waktu kita lelah dalam Tuhan. Kelelahanmu dalam Tuhan akan menghasilkan mujizat Tuhan. Yang berikut saudara perhatikan, dalam ayat yang ke-27, masih dalam Matius pasal 9 ayat 27. Matius pasal 9 ayat 27, kita akan melihat mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan ayat yang ke-27, dia katakan begini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah,
Datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yang kedua adalah berseru karena percaya kepada Tuhan. Apapun itu, kita punya Tuhan yang besar. Dalam ketidakberdayaan kita, saya mau katakan kepada kita, apapun ketidakberdayaan, kelemahan kita, yang Yesus katakan melenyapkan segala kelemahan, Anda hanya datang kepada Tuhan dan engkau berseru kepada Tuhan, karena saya percaya kepada Tuhan. Yesus tanya kepada mereka, "Apakah engkau percaya aku dapat melakukan?" Dengan sekejap mereka berkata, "Kami percaya." Dan terjadilah mujizat dalam hidup mereka. Ada kesembuhan, mereka bisa melihat, mereka menikmati mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, yang ketiga, saudara perhatikan, berserulah kepada Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Berseru karena percaya. Berseru bukan karena kita tidak percaya, berseru karena percaya kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara melihat ayat yang ke-18. Ayat 18, mundur ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lompat ayat 24. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka bertertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, dan seterusnya. Kita melihat yang keempat adalah penyembahan kita kepada Yesus. Penyembahan kita kepada Tuhan menghasilkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Seorang ayah dia datang, "Yesus, anakku sudah meninggal." Lalu Yesus datang menghampiri anak itu, dia berkata, "Ini anak cuma tidur." Lalu orang tertawain dia. Sudah tahu mati katanya tidur. Lalu dia usir semua, "Keluar kamu." Waktu semua orang-orang keluar, dia masuk dan dia pegang itu anak itu. Dan bangkitlah anak itu. Penyembahanmu akan menghasilkan mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Ketaatanmu, kehadiranmu, itu yang pertama akan memunculkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kelelahanmu di dalam Tuhan akan menghasilkan belas kasihan dan mujizat Tuhan. Yang ketiga, seruanmu karena percaya akan menghasilkan mujizat Tuhan. Yang keempat, penyembahanmu akan menghasilkan mujizat Tuhan di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi mari semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengerjakan hal-hal yang besar dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita mau lakukan, Tuhan, curahkan Tuhan, belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada alasan dalam hidup ini untuk kita mau berlambat-lambat diri dengan Tuhan. Karena hari-hari ini kita butuh Tuhan. Hari-hari ini kita butuh campur tangan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa memampukan kita. Kita melihat sekarang ini, apapun yang dibangun orang berpuluh-puluh tahun, itu bisa lenyap dengan sekejap. Tapi kalau Tuhan, dia bilang sama Marta, "Marta, apa yang diambil oleh Maria tidak akan pernah diambil oleh siapapun kepada dia." Artinya kalau kita membangun segala sesuatu dasar kebenaran firman Allah, engkau tidak akan pernah digoyahkan sekalipun kondisi apapun. Tapi kalau engkau membangun di luar Tuhan, sekejap itu akan berlalu. Sambil pemain musik dan singers maju di depan. Siapkan hidupmu. Kita hanya mau berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pegang hidup kami." Kita mau angkat satu pujian, "Ku yakin saat kau berfirman." Terima kasih Tuhan. Sambil kita berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kepada Engkau Tuhan, bisa Engkau berfirman bagi kami. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
kesehatanmu. Bukankah Yesus berkata dia melenyapkan penyakitmu? Atau kita lemah dalam hal, mungkin kita ketika kita mau bekerja, kita lemah dalam hal skill kita, atau membuat usaha sulit untuk bersaing karena modal kita lemah, atau tempat kita berusaha ada tempat yang tidak strategis dan kita berkata saya punya kelemahan di sini, tidak pintar mencari tempat. Atau kelemahan kita banyak hal, ayah anak muda, mungkin kita berkata bahwa saya punya kelemahan sehingga untuk mencapai target itu sulit tercapai dalam hidup saya. Saya mau katakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang ada, segala bentuk kelemahanmu, kalau kau datang taat kepada Tuhan, kalau engkau lelah dengan Tuhan, kalau kau berseru dengan Tuhan, kalau kau menyembah kepada Dia, maka mujizat itu akan terjadi. Segala kelemahan kita akan dilalukan oleh Tuhan, dan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Engkau Allah yang heran dan ajaib dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan dengan iman kepada Tuhan, betul-betul itu keluar dari dasar hatimu. Engkau berseru karena percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya Engkau
semua. Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit, Engkau lenyapkan semua penyakit yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kami pulang dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan yang kami alami, yang kami pikul, yang kami tanggung hari-hari ini Tuhan, kami berdoa ketika kami keluar dari tempat ini, segala kelemahan itu Engkau lenyapkan dalam hidup kami, sehingga tidak ada lagi yang susah, tidak ada yang sukar. Semua Tuhan mampu kerjakan dalam hidup kami, oleh karena belas kasihan Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, memberkati, menolong, melindungi setiap kehidupan kami. Apapun bentuk pergumulan-pergumulan kami Tuhan, Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Berkati terus kehidupan rumah tangga, kerja usaha kami, dan bahkan pergumulan-pergumulan anak-anak kami. Tuhan tolong semua mereka menikmati berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita percaya kita sudah diberkati. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan doa Yabes. Amin. Dengan hormat nanti Bapak Pendeta Medi Sawit doa berkat. Puji Tuhan. mendatangkan kebaikan, dan kami percaya mujizat Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan, pakai terus kami semua makin hari makin heran, dan kami dapat mempersembahkan sesuatu pelayanan yang lebih mulia lagi di hadapan Tuhan dalam waktu-waktu yang akan datang. Diberkatilah kami semua yang datang beribadah kepadamu, Bapak, Ibu, anak-anak muda
minggu, dana sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, karena janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang minggu berjalan ini, beri kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami. Berkati hidup kami, rumah tangga, kerja, usaha, pergumulan, makan, minum, pakai, keuangan, kesehatan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah senantiasa campur tangan Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Anak-anak kami semua kami taruh dalam tangan Tuhan, baik yang ada bersama-sama dengan kami, ada di luar kota. Tuhan berkati mereka yang sementara kuliah atau sementara menuntun ilmu, atau anak-anak kami yang masih dalam masa-masa pertumbuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal, budi bagi anak kami. Lindungilah mereka Tuhan, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, niat jahat orang apapun coba mengganggu, merusak, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami, berdoa kepadamu Bapa. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di panjang minggu ini, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa buat Ibu Sance Makalewi ya Tuhan, Ibu Susi, Ibu Toto, juga Bapak Cipto ya Tuhan. Tuhan berkati mereka di usia yang Tuhan beri bagi mereka. Tuhan senantiasa lengkapi terus mereka kesehatan dan kekuatan, perlindungan dan sukacita Tuhan. Biarlah berkat Allah mengalir terus dalam kehidupan mereka semua. Dan kami berdoa ada jemaat-jemaat Tuhan yang sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat Opung Pasaribu, juga Tuhan keluarga Bapak Toto dan istri. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Berkati setiap persembahan-persembahan kami umat-umat-Mu yang mengembalikan milik Allah, korban-korban khusus apapun yang mereka bawa, persembahkan kepada Engkau, baik kepada gembala, dibawa di pastori. Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat Tuhan, melipat ganda dalam setiap usaha mata pencarian kami, karena ini janji dan jaminan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang di rumah, namun tangan-tangan kami umat-umat-Mu kami akan arahkan kepada Ibu Gembala kami. Tuhan berkati, mari sama-sama jemaat Tuhan arahkan tanganmu kepada Ibu Gembala. Kami berdoa buat Tante, Tuhan berkati dia, beri dia kesehatan dan kekuatan, pengurapan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dan biarlah senantiasa Tuhan yang menolong, memakai terus, biarlah dia menikmati karya anugerah Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Anak-anak cucu semua diberkati menopang pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan, semua pelayan di tempat ini diberkati Tuhan, pakai bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati bangsa kami. Baru kami berdoa buat presiden, wakil presiden, beri hikmat bagi mereka, biar mereka dapat menjalankan pemerintahan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pertumbuhan ekonomi bangsa kami, beri keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di kota desa transmigrasi Pulau Pelosok diberkati Tuhan. Keluarga kami semua dimanapun mereka berada, orang tua kakak adik semua diberkati Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir siang hari ini, jamah lawati mereka, apapun keadaan mereka Tuhan, jamah mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Dan kami akan pulang bersama-sama, kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Saudara, pulanglah dengan sejahtera, serta membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok dan seterusnya. Yesus datang kali kedua, datang menjemput para salehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam surga
selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar, yang luar biasa, yang mampu melakukan perkara yang besar. Kita baru selesai beribadah di tempat ini, GPDI Jemaat Gria 50, Metlan Tambun Cibitung. Kita merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Mari semua para pengikut GPDI Gria 50 datang beribadah di tempat ini, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Sebab di tempat ini Anda bertumbuh, Anda diberkati Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, menolong, menyertai kita hidup semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.